Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Mendengar ini, semua orang yang hadir tercengang. Apa yang Lord of War King katakan memang sangat masuk akal. Di Laut Void Tide, yang paling tidak bisa dipercaya dari semua orang adalah janjinya. Apa yang disebut janji, itu pasti akan dilanggar. Saya pikir Anda semua mengerti maksud saya, tapi di sini, saya masih bisa memberi Anda janji. Jika Anda dapat bekerja sama untuk mendobrak batasan formasi, maka kursi ini tidak akan pernah menghalangi Anda untuk memasuki dunia rahasia ini, mendapatkan harta karun di dalamnya, itu juga tergantung pada kemampuan Anda masing-masing. Ucap Master Sekte Penguasa Perang menyapu kerumunan dan berkata, Raja Pedang Mu Zifeng telah berdiri di sampingnya diam-diam, tapi sekarang dia mengangguk. Tuanku Raja Perang, kamu adalah penguasa Sekte Raja Perang. Kami secara alami percaya pada janji Anda, tetapi seperti yang Anda katakan, ada kekuatan lain seperti Bandit 18. Hanya dengan sepatah kata dari Anda, bagaimana mungkin kami tidak khawatir? Ucap seorang pria kekar dengan bekas luka di wajahnya. Jika teman ini tidak percaya padaku, maka kamu bisa pergi. Kami tidak akan pernah memaksamu. Kata Bandit Void. Mendengar itu, wajah pria parubaya itu pucat. Master Penguasa Perang sedikit tersenyum dan berkata, karena semua temanku tidak ragu, maka aku akan meminta kalian semua untuk mengikuti perintahku dan melanggar larangan itu bersama-sama. Saya perlu mengingatkan Anda di sini. Saat melanggar larangan, saya harap semua orang bisa bekerja sama dan mematuhi instruksi. Jika Anda bertindak secara acak atau memiliki motif egois, jangan salahkan kursi ini karena kejam. Setelah selesai berbicara, penguasa Raja Perang melihat ke arah Master Binatang Suci dengan wajah dan telinga seperti sayap kelelawar. Tuan monster ini datang dengan suara kasar dan berkata dengan suara kental, sekarang orang tua itu akan menjelaskan kepadamu ciri-ciri larangan ini. Nanti, aku akan bekerja sama dengan Anda, dan Anda semua akan memasang telinga dan mendengarkan dengan cermat. Ranah rahasia ini pasti di atas level guru suci. Kesulitannya adalah pembatasan setelah pembentukan. Meskipun lelaki tua ini telah mengidentifikasi 4 atau 5 dari 10, jika saya ingin menghancurkannya sepenuhnya, saya hanya dapat memecahkannya dengan paksa. Untungnya, larangan ini telah dikonsumsi selama ribuan tahun, dan menjadi jauh lebih lemah. Ketika kita bergabung, kita bisa memaksanya untuk membuka larangan. Saat itu, Anda akan mengikuti perintah orang tua ini. Apa kalian punya pendapat lain? Kata monster tua itu. Qin Chen dengan penasaran melihat monster telinga bersayap ini, matanya seperti lonceng tembaga, dan bersinar dengan kilaucian. Tuan, monster ini berasal dari suku Bui. Suku Bui adalah ras kecil di Laut Void Tide. Mereka memiliki persepsi yang sangat tajam dan pandai mengatur formasi. Mereka adalah penyihir formasi alami. Bisik Mu Zifeng segera menjelaskan. Qin Chen mengangguk, ada banyak ras di surga, dan banyak dari ras yang dapat bertahan hidup ini memiliki keterampilan unik mereka sendiri. Karena tidak ada yang punya pendapat, lakukan sekarang. Kata Master Bouye itu berteriak. Saat dia berbicara, orang-orang Bui di belakangnya keluar satu demi satu, dan tubuh mereka mulai bersinar dengan cahaya biru berkabut, dengan cepat mengelilingi batasan formasi aneh di kehampaan, mengelilingi batasan formasi itu. Rangkaian cahaya berkabut menyala, menghubungkan orang-orang Bui ini bersama-sama, dan membentuk formasi yang unik. Tubuh sebagai formasi, gumam Qin Chen menunjukkan ekspresi terkejut. Ia juga pernah mendengar tentang kesaktian suku Bui, namun saat melihatnya dengan mata kepala sendiri, ia masih sedikit terkejut. Orang-orang Bui ini mengubah diri mereka menjadi mata formasi. Setiap orang suku Bui adalah mata formasi.
Sebenarnya itu membentuk arai besar. Ini jauh lebih nyaman daripada penyihir formasi umum yang mengatur pelat susunan dan bendera susunan. Ketika mata formasi umum diatur, sangat sulit untuk bergerak, tetapi orang Buyi, dengan mata mereka sendiri, secara alami dapat bergerak kapan saja dan di mana saja, dan evolusi formasi secara alami akan berubah dengan cepat. Transformasi ini jauh melampaui manusia biasa. Yang lebih menakutkan adalah bahwa dalam proses pergerakannya, setiap orang dapat menyesuaikan elemen dan struktur sakral dalam tubuh untuk membentuk formasi yang berbeda. Itu layak menjadi sekte formasi legendaris. Ketika nafas kelompok suku Buyi ini benar-benar terhubung, cahaya berkabut menyebar, menutupi kehampaan di depan, kehampaan yang awalnya stabil tiba-tiba bergoyang, dan susunan yang kuat muncul di depan semua orang. Semuanya, ikuti tim kalian masing-masing dan biarkan aku menunggu untuk menerobos. Pada saat ini, kekuatan top lainnya, seperti Master Sekte Raja Perang dan Void Bandit, bubar. Qin Chen dan yang lainnya termasuk dalam garis Sekte Raja Perang, dan secara alami mengikuti tim. Qin Chen melihat bahwa setelah pembubaran seperti itu, para master langsung dibagi menjadi beberapa kubu, dan mendarat di setiap sudut alam rahasia di depan mereka dengan tertib. Tuan, berhati-hatilah saat Anda merusak formasi. Saya selalu merasa ada yang tidak beres. Void Bandit dan Sekte Raja Perang ini seharusnya tidak sederhana, dan kekuatan besar ini telah menyelidiki formasi ini. Siapa tahu, apakah ada jebakan yang dipasang? Suara Muzifeng tiba-tiba memasuki telinga Qin Chen. Qin Chen mengangguk dengan tenang. Orang-orang kuat yang hadir bukanlah orang bodoh. Tentu saja, banyak orang juga memiliki kekhawatiran dan keraguan dalam hal ini. Namun, saat ini, tidak ada yang mau mengambil risiko menyinggung Sekte Raja Perang dan kekuatan lain untuk membahas masalah ini. Yang terpenting tetap waspada. Qin Chen memberitahu Raja Pedang Muzifeng. Kamu akan ingat untuk melindungi Qiansu nanti. Saya akan baik-baik saja. Hal terpenting bagi kita sekarang adalah menemukan bandit yang telah menjebak kita sebelumnya. Pada saat ini, teriakan dingin dan keras dari penguasa Raja Perang juga bergema di antara langit dan bumi. Semua murid Raja Perang, lakukanlah. Teriak penguasa Raja Perang naik ke langit, dan murid-murid Sekte Perang yang tak terhitung jumlahnya juga mengikuti dari dekat. Dalam sekejap, lingkaran cahaya yang tak terhitung naik ke langit, seolah-olah membentuk formasi pertempuran. Kekuatan murid Raja Perang yang tak terhitung jumlahnya, seketika digabungkan menjadi satu, dan kemudian masuk ke dalam tubuh penguasa perang. Aura menakutkan yang mengguncang dunia dan bumi tiba-tiba melonjak dari penguasa perang. Sungguh kekuatan yang kuat, gumam Qin Chen mengubah warnanya sedikit. Master Sekte Raja Perang ini sendiri adalah basis kultivasi dari Master Santo tahap akhir veteran. Sekarang, dengan dukungan dari murid-murid Sekte Raja Perang yang tak terhitung jumlahnya, aura di tubuhnya bahkan lebih menakutkan. Pada saat yang sama, di posisi lain, penguasa dari banyak kekuatan juga menembak bersama. Satu persatu, mereka meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Kekuatan ini dengan cepat bergabung menjadi satu, dan kemudian bergabung menjadi formasi besar suku Buyi. Ikuti perintahku dan hancurkan formasi besar. Pakar terkemuka dari klan Buyi berteriak, dan segera pasukan Raja Zong dan pasukan lainnya dikumpulkan olehnya. Di bawah pengaruh formasi besar klan Buyi, kekuatan ini menghancurkan semua sudut kekosongan di depan. Formasi besar yang muncul di kehampaan tiba-tiba bergetar hebat, dan riak yang menyilaukan pecah di berbagai tempat. Arai yang luas akhirnya muncul di depan mata Qin Chen. Banyak pola larik melonjak dan rune berkedip. Tuan suku Bouyei menarik kekuatan barisan besar suku dan mengubah serangan Raja Zong dan pasukan lainnya menjadi bilah tajam, dan itu membentuk divisi yang aneh. Barisan besar di depannya tiba-tiba meraung, dan tempat ditusuknya perlahan-lahan pecah, dan kekuatan susunan itu runtuh sedikit demi sedikit. Dan pada saat susunan besar pertama ini meledak, lingkaran cahaya biru keluar dari mata para Master Bouyei.
Setelah melihat susunan besar, ada larangan yang dalam lagi. Dari sudut pandang kekuatan pembatasan tingkat kedua ini jauh lebih kuat daripada tingkat pembentukan pertama, pikir prajurit di lapangan. Semuanya, tunggu apa lagi? Pada saat ini, penguasa pasukan utama tiba-tiba menoleh, memandang Qin Chen dan praktisi lainnya di belakang, dan berteriak keras. Ketika para prajurit asing ini melihat ini, beberapa dari mereka langsung terbang, mendesak momentum untuk bergabung dengan mereka yang memecah formasi. Qin Chen saling melirik, terbang ke depan, dan mulai bergerak, tetapi pada awalnya, mereka hanya menampilkan sedikit kekuatan dan tidak bergerak penuh. Faktanya, hanya ada sedikit praktisi biasa yang telah melakukan yang terbaik, dan setiap orang memiliki pikiran dan kekuatan tersembunyi mereka sendiri. Saat semua orang mengambil bidikan, pembatasan tingkat kedua tiba-tiba bergoyang, tetapi meskipun pembatasan terus bergoyang, tidak ada tanda-tanda akan dilanggar.